Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh angkat tangannya, shalom. Ya, kita boleh berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh berada di tempat ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian ini, kita mau nyanyi dan bersorak bagi Dia. Tiada yang seperti Engkau.
ibadah dan persekutuan pada pagi hari ini. Kita mulai dengan kuasa Tuhan. Hendaklah di dalam setiap hati kita masing-masing berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangan. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Salam Bapak dan Ibu semuanya. Lambaikan tangan. Salam semuanya. Puji Tuhan, mari kita akan semangat pada pagi hari ini dalam memuji Tuhan. Mari kita mohon supaya damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup kita. Karena itu biarlah ibadah ini akan memberikan kita semangat yang baru, iman yang teguh di dalam Tuhan. Selamat melayani, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari Dina. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Amin. Ya, tadi malam sudah hujan deras ya Bapak Ibu ya. Kita boleh stretching pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat? Amin. Amin. Kita mau pujikan bahwa Yesus adalah pokok kehidupan kita dan kita itu adalah carang-carangnya. Amin. Bapak Ibu boleh sambil joget kanan kiri ya. Yesus
Amin, amin. Kita mau pujikan pujian ini, biar bumi tidak berlalu tapi Tuhan tetap ada di hati kita. Amin. Saat ini kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Agus. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, kita mau memujikan pujian bahwa yang tidak mungkin bagi kita pasti itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Apa yang ku alami
Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bersatu di dalam syafaat kita, pergumulan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Segala puji syukur bagimu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami semua jemaatmu di gereja GKM Grogol ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas itu. Kami percaya kami semua mendapat berkat anugerah itu semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu nyata yang Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Untuk itu Bapa, pada pagi hari ini kami menaikkan syafaat kami menaikkan doa-doa kami, ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan layakkan kami agar kami semua boleh berkenan di hadapan Tuhan, terutama doa-doa kami. Bapa, pada pagi hari ini kami baru berdoa terkhusus untuk rencana pembangunan yang terus kami doakan Tuhan, khususnya untuk pembuatan lahan parkir di belakang gereja kami. Tuhan, kami terus berdoa terutama untuk verifikasi sertifikat yang saat ini masih tertahan di BPN Tuhan. Untuk itu Bapa, kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati orang-orang yang sebagai verifikator ini Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat segera untuk merealisasikan sertifikat yang sudah lama kami nantikan ini. Untuk itu Bapa, kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah pengurusan ini akan segera cepatnya dapat selesai, dan kami juga akan segera untuk dapat melanjutkan terutama pembangunan lahan parkir ini. Kami berdoa terus Tuhan untuk seluruh panitia pembangunan yang ada. Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, Tuhan berkati di dalam kesehariannya. Biarlah mereka juga terus boleh merancangkan dan juga merencanakan pembangunan lahan parkir ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu di tempat ini, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Nemueli Sega. Tuhan berkati hamba-Mu ini, urapi secara khusus hamba-Mu ini Tuhan. Berilah hikmat kebijaksanaan agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dari seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu ini. Begitu pula Tuhan, apabila hamba-Mu sedang melayani di tempat-tempat lain, Tuhan juga berikan hikmat kebijaksanaan sehingga firman itu juga boleh menjadi bagian dari mereka untuk mereka semakin dikuatkan dan semakin bertumbuh di dalam rohani mereka. Kami juga mendoakan Tuhan untuk keluarga hamba-Mu. Tuhan berkati untuk Ibu Odi, untuk anak-anaknya baik Intan maupun Kesia di dalam pendidikannya, dan juga kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan hari lepas hari keluarga hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk komisi-komisi yang ada di gereja-Mu saat ini. Tuhan memberkati komisi-komisi yang ada ini Tuhan. Biarlah di sisa program di akhir tahun 2024 ini akan segera boleh dilaksanakan Tuhan, dan rencana di akhir bulan ini kami juga akan mengadakan raker. Untuk itu Bapak, kami terus berdoa biarlah setiap komisi ini dapat segera menyelesaikan untuk program-program di tahun 2024 ini yang belum terselesaikan, dan segera untuk boleh merancangkan untuk program di tahun depan, tahun 2025 ini. Berkati para pengurus yang ada Tuhan, biarlah mereka terus boleh bergandengan tangan dan bersama-sama membangun gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Saudari Deswi dan Saudari Atika dari STT Kanaan yang boleh ambil bagian di dalam magang di gereja kami Tuhan. Tuhan berkati terus anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam pelayanannya. Biarlah ini boleh menjadi bekal di dalam menempuh pendidikannya dan segera dapat untuk kembali melanjutkan studinya dan menyelesaikannya. Begitu pula nanti setelah lulus biarlah mereka juga boleh mempraktekkan dalam kehidupan mereka dalam berjemaat ataupun bersosialisasi dengan
eh, gereja di mana nanti dia berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, Tuhan berkati di dalam usahanya, Tuhan berkati di dalam kesehatannya, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk para senior yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati untuk kesehatannya, biarlah terus boleh disehatkan Tuhan dan dijauhkan segala sakit penyakit. Begitu pula Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk jemaat-Mu yang saat ini terus dalam proses pemulihan karena sakit. Kami berdoa terkhusus untuk Ibu Hana Rida, kami berdoa terkhusus Ibu Yeni Dirkeluarso, berdoa untuk Bapak Setioko. Tuhan, Kau terus senantiasa jamah anak-anak-Mu ini di dalam proses pemulihannya. Biarlah mereka juga boleh menikmati kasih-Mu dan terus boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan kiranya kesembuhan itu akan terjadi atas mereka Tuhan, pemulihan itu terjadi atas diri mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Minggu Advent dan perayaan Natal di bulan Desember nanti Tuhan. Berdoa terkhusus untuk panitia sepanjang tahun yang saat ini juga terus boleh membicarakan rapat demi rapat, juga penggalangan dana yang ada Tuhan. Kiranya panitia sepanjang tahun ini Tuhan boleh terus bergerak dan memikirkan bagaimana rencana Natal nanti dan mau dibuat seperti apa. Kami percayakan kepada mereka Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang sudah dipercaya khususnya untuk panitia sepanjang tahun ini agar boleh memikirkan acara Natal ini dan tutup tahun dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan juga terus mendukung Tuhan di dalam penggalangan dana dan di dalam apapun yang panitia sepanjang tahun boleh mereka pikirkan. Kami menyerahkan Tuhan untuk kota kami Semarang ini Tuhan, di mana yang sebentar lagi di akhir bulan nanti akan mengadakan pesta demokrasi khususnya untuk pemilihan baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Tuhan memberkati kota kami, biarlah kota ini akan terus damai sejahtera walaupun kami berbeda pilihan, walaupun kami berbeda pendapat, namun kami tetap satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia, dan kami juga bangsa yang besar, bangsa yang majemuk Tuhan. Namun kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan, bahwa pimpinan Tuhan tiada henti-hentinya untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin damai sejahtera dan rakyatnya dapat hidup makmur. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini, Bapak Prabowo, Tuhan berkati di dalam kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Indonesia ini 5 tahun ke depan. Biarlah dapat menjadikan bangsa ini aman dan sejahtera, dan rakyat juga menikmati kesejahteraan itu sehingga kehidupan mereka akan semakin lebih baik dan lebih bahagia lagi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur saat ini. Amin. Ya, saya mengundang teman-teman atau adik-adik sekolah minggu, silakan maju ke depan untuk didoakan pendeta Sega sebelum masuk ke kelas sekolah minggu. Kita akan berdoa untuk anak-anak yang sebentar lagi juga mereka akan beribadah di kelas mereka. Tuhan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Dan itu juga Tuhan yang kami lihat di dalam ibadah ini. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang Tuhan percayakan kepada kami, baik kami sebagai orang tua di rumah, di keluarga, maupun kami juga sebagai orang tua di dalam pengertian sebagai gereja, sebagai komunitas. Kami bersyukur jikalau anak-anak ini Tuhan, Engkau kelak akan menjadikan mereka menjadi bibit-bibit unggul dalam iman. Mereka akan menjadi orang-orang yang menghayati kehidupan ini, berjalan dalam iman kepada Yesus Kristus, dibentuk sejak kecil,
Dan kami percaya Bapa, seperti firman katakan, sebelum Engkau di dalam kandungan, Engkau telah melihat kami semua. Dan kami percaya Tuhan bahwa masa depan bagi anak-anak kami ini Engkau berikan masa depan yang cerah. Engkau berkati sekolah mereka, Engkau berkati pendidikan mereka. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami percaya Tuhan mencukupkan itu bagi anak-anak kami ini. Kelak mereka menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, dan mereka menjadi anak-anak yang membawa damai di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan dimanapun Tuhan tempatkan mereka kelak. Tuhan, Engkau berkati para pendamping, para guru, para mentor yang pada pagi hari ini telah Tuhan siapkan mereka dengan persiapan, baik itu lewat cerita, lewat aktivitas, alat peraga, atau apa saja Tuhan yang dilakukan di kelas ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati itu dalam kehidupan mereka. Beri mereka kekuatan kesabaran, dan berikan mereka juga Tuhan ketelitian dan kasih sayang untuk melayani anak-anak kami ini. Terpuji Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pelayanan anak pada pagi hari ini. Amin. Ya Bapak Ibu, saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Saya mengundang untuk pelayan kolektan bisa mempersiapkan diri. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mengajak Bapak Ibu kita untuk berdoa persembahan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mau memberikan persembahan kami, apa yang kami punya Tuhan, berkat yang Engkau telah berikan, kiranya boleh Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Berkati kami untuk pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan boleh Engkau buat berhasil. Berkati juga untuk majelis yang mengelola, kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini, doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau pujikan tiada terukur. Panjang dan
Kini Bapak Ibu, saatnya kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pesan yang disampaikan biarlah menjadi berkat, menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau pujikan bahwa kami perlu Engkau. Tidak ada satu hari pun kami lewatkan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan Engkau.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Sebab kami tidak mampu untuk menyelami pikiran Tuhan, keberadaan Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, kami hanya bisa menemukan-Mu jikalau Engkau membantu kami, menolong kami, menopang kami. Oleh karena itu segala keberadaan kami, baik hati, pikiran, kehendak kami, dan tubuh fisik kami, yang sungguh-sungguh kami datang di hadapan Engkau. Perdengarkanlah suara-Mu kepada kami dan firman-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah seluruh dan segenap kehidupan kami ini Tuhan sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan, mengalami pembaharuan, terobosan-terobosan rohani terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan senantiasa memberkati kami, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Firman, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan kepada semua kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-7 menjadi fokus kita sebenarnya. Tanpa kita pisahkan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, karena ini adalah merupakan satu keutuhan. Tetapi kalau tema pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kita berbicara tentang syarat meminta. Dan itu memang dilandaskan pada ayat yang ke-7. Di dalam Yohanes pasal 15 berbunyi demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Mintalah apa saja. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, terserah orang mau menyamakan antara berdoa dan meminta.
Tapi setidaknya saya memiliki pengertian tersendiri. Apa itu berdoa dan apa itu meminta. Kadang-kadang Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca ini, kita menyamakan bahwa meminta itu adalah sama dengan berdoa. Ya tidak masalah. Tapi setidaknya kita tahu, adakah perbedaan antara berdoa dan meminta? Sepertinya hampir sama ya Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sekian banyak sekali perbedaan yang ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kalau berdoa itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa adalah merupakan relasi timbal balik antara manusia dengan Allah. Di sana ada syukur, di sana ada pujian, di sana ada penghormatan, di sana ada peninggian kepada Allah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau meminta Bapak dan Ibu itu lebih spesifik. Berdoa Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa saja kita melakukannya apa saja. Dan berdoa ini sepertinya ketika ada arus yang dua tadi antara manusia dengan Tuhan dan Tuhan dengan manusia, sehingga keperluan dan tujuan-tujuan yang ada dalam doa itu Bapak dan Ibu, itu bukan hanya menguntungkan pada si pendoa atau mendoakan tentang dirinya, tapi di situ juga ada syukur. Berdoa itu tidak hanya berbicara tentang permintaan. Sekali lagi, berdoa itu tidak hanya seseorang membicarakan tentang apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, apa yang dia minta. Tapi berdoa itu Bapak dan Ibu, sekalipun kita tidak meminta, sekalipun kita tidak memohon untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi berdoa bisa juga ketika kita mengucap syukur, bukan? Berdoa itu bisa berisi tentang penyembahan kita kepada Tuhan, itu berdoa. Tapi kalau meminta Bapak dan Ibu itu sudah pasti lebih spesifik. Itu berbicara tentang kebutuhan kita. Tujuannya tidak lagi kepada Tuhan, tapi meminta itu lebih kepada diri kita Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, terserah mau kita mengatakan berdoa atau meminta, tapi yang jelas Bapak dan Ibu, baik berdoa maupun meminta, sama-sama itu kita menghadap kepada Allah yang hidup, sumber segala berkat, sumber segala kebutuhan kita, dan sumber segala yang memberikan apapun itu. Baik itu kebutuhan kita, baik itu keperluan kita, atau penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, maka karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ini berbicara tentang syarat ketika seseorang meminta. Lupa, apa ada syarat ketika kita meminta? Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau berdoa itu gak ada syarat. Cuman menjadi rancu dalam pikiran kita karena kita samakan tadi antara berdoa dan meminta. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, saya sudah baca beberapa versi Alkitab dalam bahasa Inggris juga dalam bahasa Indonesia. Semua terjemahannya Bapak dan Ibu, tidak ada terjemahan meminta ini dengan doa atau berdoa, tapi selalu menerjemahkan dengan meminta, meminta dan meminta. Berarti kalau meminta setidaknya Bapak dan Ibu, kita harus punya syarat. Paling tidak kita harus tahu landasan kita apa untuk meminta kepada Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu sebelumnya. Ya, Bapak dan Ibu pasti tahu orang ini kan. Dia adalah seorang presiden Amerika Serikat yang barusan terpilih kembali, Bapak. Setelah beberapa periode dia gagal di periode yang lalu dan dia mencalonkan diri sekarang,
dan lalu kemudian dipilih. Saya tersentuh ketika dia di dalam proses-proses pemilihan sebagai presiden. Dan kata-kata ini sebenarnya udah beredar di TikTok di mana-mana Bapak dan Ibu. Saya hanya mencuplik sedikit saja. Dan saya akan bacakan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Perhatikan baik-baik. Dia bilang di depan masyarakat Amerika Serikat, Kristen adalah hal terbesar yang hilang dari negeri ini. Negeri mana? Negeri di sana yang dia pimpin. Dan saya benar-benar percaya bahwa kita perlu membawa mereka kembali dan kita harus membawanya untuk kita. Menarik. Dia berbicara tentang kekristenan. Saya pikir itu masalah terbesar yang kita miliki. Itu sebabnya negara kita menjadi kacau. Dia ngomong begitu. Negara kita menjadi kacau. Diawali dengan statementnya tentang kekristenan. Kenapa? Di dalam pernyataannya itu setidaknya ada 3 yang saya catat. Yang pertama, kacau karena kehilangan agama. Dia juga menyinggung Bapak dan Ibu tentang kitab. Dan dia katakan kacau karena kehilangan Alkitab. Dan dia bilang yang terakhir, kacau karena kehilangan Tuhan dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat. Dan di penutupnya Bapak dan Ibu, dia ngomong begini, Tuhan memberkati kamu semua dan Tuhan memberkati Amerika Serikat. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ketika kita membaca atau saya membaca ini, saya kembali mengingat di masa raja-raja bangsa Israel. Raja-raja bangsa Israel itu Bapak dan Ibu, ketika mereka dekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan setiap kali mereka melakukan apa saja berhasil Bapak. Mereka berperang, musuh mereka terkalahkan. Tapi ketika kemudian sang rajanya berbuat jahat, membawa umat menjauh daripada Tuhan, menyembah kepada berhala, dan disitulah Tuhan turun tangan mengutuk bangsa itu, mengutuk masyarakat, mengutuk umat Israel, bukan hanya raja itu. Dan itu ada banyak sekali kalau kita baca di dalam kitab raja-raja. Ayahnya baik, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, tapi ketika diturunkan kepada anaknya, tahta kerajaan menjadi kacau Bapak dan Ibu. Jelas sekali, kalau memang benar-benar Donald Trump mengatakan seperti ini, nanti kita akan melihat bahwa Amerika tidak lagi berpikir secara sekuler, tapi setidaknya Injil di sana, ya, lalu kemudian gereja di sana berkobar-kobar. Saat ini Bapak dan Ibu kalau mau tahu di manakah ada orang yang tidak memiliki Tuhan, tidak mempergunakan Tuhan, ada di sana Bapak dan Ibu. Di mana ada yang namanya, mohon maaf dalam tanda petik, teroris. Teroris itu tidak hanya di dalam agama sebelah. Di dalam agama-agama tertentu pun ada yang seperti itu. Sekalipun skalanya tidak seperti yang kita lihat. Dalam pikiran masyarakat itu teroris itu selalu berkaitan dengan bom. Mungkin ini traumatis di masa lalu Bapak dan Ibu. Ketika ada pemboman gereja pada masa Natal di masa-masa yang lalu, selalu dikaitkan itu istilahnya teroris. Tapi teroris itu sebenarnya adalah merupakan perilaku kekerasan yang berlandasan karena ras, ataupun karena budaya, ataupun karena golongan termasuk agama. Itu namanya teroris. Di sana juga ada. Yang tidak menghormati Tuhan juga di sana ada. Dan bersyukur kalau ada pemimpin seperti ini. Negara kita kacau karena kehilangan 3 hal. Kehilangan agama, kehilangan Alkitab, dan kehilangan Tuhan. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, sepertinya pokok anggur yang benar ini
Di dalam ayat yang kita baca berbicara tentang relasi yang intim, hubungan yang erat antara Tuhan Yesus dan umatnya, antara sang guru dan murid-muridnya. Dan di situ dia menggambarkan, sang guru menggambarkan dirinya adalah pokok anggur dan umatnya itu disebutkan adalah ranting-rantingnya. Saudara-saudaraku, oleh karena itu hubungan yang erat itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan disebutkan di situ tidak akan mungkin berbuah ranting itu. Tidak akan mungkin berdaun lebat menghasilkan buah yang banyak jikalau itu terpisah dari pokoknya. Lebih parah lagi dia katakan dalam firman Tuhan, kalau sampai ranting itu terpisah dari pokoknya, maka ranting itu menjadi mati dan kemudian tinggal dibuang, ditemukan orang lalu dibuang dalam api dan disebutkan dibakar, tidak ada gunanya. Ranting itu Bapak dan Ibu hanya bisa berguna jikalau dia melekat dengan pokok. Karena apa? Pokoknya lah yang akan memberikan dia kehidupan. Pokok anggur inilah yang akan membuat dia memiliki nilai yang tinggi. Dia difungsikan Bapak dan Ibu. Dia diberikan kehidupan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin seharian beberapa rekan-rekan majelis kami menungguin untuk pembuatan pagar di depan, menungguin pengadaan mimbar yang pada pagi hari ini juga WL pertama kali Mbak Dina mana ya, yang akan menikmati ya mimbar kita, puji Tuhan ya Bapak dan Ibu. Kami menungguin, kami melihat bersama dengan rekan-rekan majelis. Di situ ada Pak Julius Handoko, di situ ada Pak Pur, ada rekan-rekan yang lain Bapak dan Ibu tahu bahwa pagar yang depan itu adalah merupakan besi yang sudah lama dianggurkan di sebelah. Selama dianggurkan di sebelah Bapak dan Ibu, dia hanya menjadi apa? Menjadi batang-batang besi yang tidak ada fungsinya, nggak ada gunanya. Mau diambil juga belum dipotong-potong, mau dipergunakan apa susah untuk dikeluarkan karena di sana sempit sekali. Dan itu ditaruh di bagian pojok, bagian belakang Bapak dan Ibu. Tapi ketika sang tukang memoles besi-besi yang sudah dianggurkan ini berlama-lama, setidaknya kalau saya hitung ya, pembangunan pastori ada 2 tahun juga sampai sekarang ini, ada 2 tahun. Kemungkinan ada, ya mau 2 tahun atau lebih 2 tahun. Berarti besi itu sudah dianggurkan selama 2 tahun. Tapi ketika ada orang yang pandai besi, seorang yang pandai menjadi seorang tukang, menjadi seorang memoles dengan baik, dia jadikan jangankan indah, setidaknya berfungsi Bapak. Maka kemudian tadi malam saya menutup pintu, ternyata bisa berfungsi menjadi pintu yang baik. Indah untuk dilihat. Tidak waktu seperti sedang dianggurkan. Besi ketika ditaruh di situ nilainya nggak ada Bapak dan Ibu. Besi ketika ada di situ bahkan bukan semakin tinggi nilainya tapi semakin berkarat. Tapi ketika sudah ada di tangan sang tukang, maka besi itu menjadi bernilai Bapak dan Ibu. Sekarang setelah jadi Bapak dan Ibu, harganya kira-kira berapa? Besi biasa aja mahal, apalagi ini kita pakai stainless. Terima kasih untuk rekan-rekan majelis yang sudah memikirkan ini. Ini bukan untuk memikirkan tentang diri sendiri, tapi itu memikirkan untuk kepentingan bersama. Sehingga ketika kita meninggalkan tempat ini pun, kita nggak was-was lagi karena ada pagar yang kuat, tidak lagi keropos dan lain sebagainya. Mari kita jaga bersama-sama. Melihat di awal bulan November ini, rekan-rekan majelis dan beberapa aktivis, mereka melakukan kerja bakti bersama-sama.
Apakah kita enggak bisa menyewa orang? Bisa toh? Kita punya uang, pasti bisa. Tapi kita enggak mau melakukan hal itu. Karena apa? Ketika kita melakukan pekerjaan seperti ini, ada rasa cinta, ada rasa memiliki. Itu sebenarnya yang hari ini Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kehilangan di beberapa gereja. Sifat perasaan yang demikian. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita melihat kembali kepada tema kita. Kalau syarat untuk meminta itu, yang pertama yang akan saya paparkan kepada Bapak dan Ibu, yang pertama adalah menjadi ranting yang melekat pada pokok anggur. Katakan amin. Itu syaratnya Bapak. Kalau ditanya, kamu meminta apa kepada Tuhan? Dan firman Tuhan katakan, Dia pasti memberikan, bukan? Ya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Legal standingnya apa ini? Kenapa kok tiba-tiba bisa seseorang meminta sesuatu kepada sang sumber pemberi itu? Nah itu Bapak dan Ibu yang kemudian di dalam ayat yang keempat dan yang kelima ini dijelaskan dengan detail. Bahwa ranting itu harus melekat kepada pokok anggur. Jangan hanya berhenti dan mencopot ayat yang ke-7. Tapi orang Kristen tidak mau melihat ayat yang keempat dan yang kelima. Mereka hanya ingin meminta saja. Dan bahkan mereka mengklaim, oh Tuhan bilang kok, apa saja yang kamu kehendaki diberikan kepadamu. Mereka lupa Bapak dan Ibu. Orang-orang Kristen lupa ayat 4 dan ayat kelima bahwa punya syarat untuk meminta, yaitu harus melekat pada pokok anggur. Kita baca ayat yang keempat dan yang kelima. Demikian, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu legal standingnya. Itulah dasarnya kenapa kemudian dalam ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki akan diberikan kepada. Selama kita sebagai ranting ini melekat kepada pokok anggur. Pokok anggur adalah merupakan istilah gambaran. Ranting-ranting juga adalah merupakan metafora, merupakan perumpamaan. Ranting itu adalah jemaat Tuhan dan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Melekat artinya Bapak dan Ibu bersatu dengan Tuhan. Bahkan dikatakan aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dikasihi. Gambaran yang sederhana yang akan saya berikan ceritakan kepada Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Jikalau kita punya anak dan dia meminta sesuatu, apakah kita enggak mau turuti? Apakah kita enggak mau berikan? Saya kira orang tua pasti memberikan. Setidaknya setiap pagi ketika anak-anak saya, misalnya anak-anak kami pergi sekolah, dan kemudian sebelum mereka salaman mereka minta, "Pa, Ma, uang jajan." Kita kasih. Kenapa kita kasih Bapak dan Ibu? Karena ada relasi yang erat antara ayah dan anak-anak. Enggak mungkin dong aku akan berikan kepada orang lain yang tidak saya kenal. Enggak mungkin dong saya akan mensuplai orang-orang yang lain yang tidak mengenal saya. Kenapa anak saya berani untuk meminta itu? Karena dia kenal saya dan saya kenal dia. Tapi urusan apakah saya berikan berapa, itu urusan saya. Itu urusan saya. Saya mau berikan dia 5.000, itu urusan saya. Karena saya tahu persis apa yang dia butuhkan hari ini.
Apakah saya berikan 50.000? Itu juga kehendak saya sebagai orang tua. Apakah saya berikan 100.000? Itu juga adalah keputusan saya. Tapi yang jelas, dasar anak ini berani meminta kepada ayahnya karena dia tahu siapa ayahnya dan ayahnya tahu siapa dia. Kita meminta kepada Tuhan, jangan berhenti di situ. Nanti kalau nggak dikasih, Alkitabmu salah. Coba apapun yang kamu minta, yang kamu kehendaki, engkau menerimanya. Tapi dia tidak tahu bagaimana relasinya dengan Tuhan selama ini. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-ranting. Hanya jika kita tinggal dalam Dia, kita akan berbuah banyak. Satu, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, harus kita menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu caranya. Jadi kalau mau kita tetap melekat pada pokok anggur, Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan, jagalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan biarkan setiap hubunganmu itu selalu lepas. Ketika lepas itu ibaratnya seperti domba yang tersesat. Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan, itu domba yang tersesat itu jatuh ke jurang. Sekalipun memang Tuhan akan mencarinya kembali. Tapi saat relasi kita dengan Tuhan, bukankah jauh lebih ringan kalau kita tetap menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan? Seperti apa caranya? Yang kedua, Bapak dan Ibu, hidup dalam persekutuan yang benar. Berarti ada persekutuan yang salah? Oh, ada. Persekutuan yang salah apa? Jemaat pergi ke gereja tujuannya apa, Bapak dan Ibu? Memasakkah? Jualankah? Atau banyak ngobrolkah? Atau hanya sekedar keliling-keliling gereja kah? Atau hanya sekedar melihat-lihatkah siapa yang paling ganteng? Atau hanya sekedar mencatat apa yang menjadi kata-kata majelis saat pengumuman yang salah? Dan itu nanti saya akan upload di warta. Atau hanya sekedar kemudian melihat apa yang menjadi pokok pembicaraan pendeta. Biasanya gereja-gereja yang sana itu Bapak dan Ibu, itu banyak seperti itu. Persekutuan seperti ini persekutuan yang salah. Engkau tidak akan pernah melekat dengan pokok anggur kalau kita punya motivasi yang seperti ini. Hiduplah dalam persekutuan yang benar. Persekutuan yang benar saling mendoakan, saling mendukung, saling simpati dan empati pada apa yang sedang dialami oleh rekan-rekan sepersekutuan. Seringkali Bapak dan Ibu, orang akan memberikan sebuah ilustrasi bagaikan arang. Arang itu kan walaupun hanya satu saja titik apinya, tapi ketika terus dihidupkan, maka titik api yang satu itu akan menjalar kepada api atau arang-arang yang lain, sehingga akan menimbulkan titik api yang besar. Orang tidak ada kedinginan, dia memberikan kehangatan. Orang tidak akan takut malu masuk gereja karena dia melihat orang-orang yang dalam persekutuan yang benar, bukan persekutuan yang salah. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, bertumbuhlah di dalam iman, jangan kerdil di dalam iman. Bertumbuhlah dalam iman. Bagaimana bertumbuh dalam iman? Fokus kita adalah kepada Yesus, itu iman yang benar. Jadi kalau mau bertumbuh bukan karena kita hebat untuk melayani, kita menjangkau sana sini, kita bisa diminta berkhotbah di gereja A, B dan lain-lain sebagainya. Sekali berkhotbah mungkin ada banyak sekali jemaat yang datang. Belum tentu itu bertumbuh. Tapi bertumbuh yang benar adalah dalam iman, mempunyai standarisasi yang jelas, fokus kepada Yesus Kristus. Banyak hamba Tuhan yang jatuh, Bapak dan Ibu. Berkhotbah di mana-mana, pergi pelayanan di mana-mana, sampai muncul istilah pos PI yang baru. Nah, pos PI yang baru itu apa? Ternyata bukan pos PI pelayanan, gereja dibuka yang baru, bukan.
Tapi dia memiliki hubungan terlarang dengan orang-orang yang di sana, di mana-mana ada Bapak dan Ibu. Saudara-saudaraku, bertumbuhlah dalam iman. Yang keempat Bapak dan Ibu, tidak hidup jauh dari Tuhan. Kerinduannya itu setiap hari itu selalu dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan itu rasanya nyaman. Tapi sedikit jauh dengan Tuhan, misalnya jauh dengan Tuhan, hari ini kok aku belum baca firman Tuhan ya. Dia ingat itu. Dan hatinya enggak tenang kalau kemudian dia enggak baca firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami, sekolah minggu kita, beberapa waktu yang lalu, 2 minggu atau 1 minggu yang lalu, mereka diberikan apresiasi, reward oleh guru mereka. Kenapa? Karena di dalam 1 tahun ternyata mereka sudah bisa menyelesaikan membaca mulai dari Matius sampai Wahyu. Setiap malam hanya 1 ayat dikirimin oleh pembimbing mereka. 1 ayat setiap malam. Dan ternyata beberapa waktu kemudian ditanyain siapa yang sudah selesai. Karena pembimbingnya udah tahu ini udah selesai perjanjian baru. Dan ini dimulai lagi dari perjanjian lama. Apa yang dilakukan oleh pembimbingnya? Biasa anak-anak Bapak dan diberikan reward. Dibawa ke miksu. Wah, enak. Dibawa ke miksu, dibeliin di sana dan mereka senang. Hari ini mereka lagi semangat-semangatnya. Setelah selesai di sana, dijanjikan kembali sama pembimbingnya. Nanti kalau selesai perjanjian lama lagi, diberikan yang lebih lagi. Tapi belum dikasih tahu dulu apa. Saat ini mereka tanya, telat firman Tuhan dikirimin malam-malam atau sebelum mereka tidur, ditanyain, Bu, firman Tuhannya mana? Wah, luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Firman Tuhannya mana? Karena motivasi juga bisa mempengaruhi. Tapi itu kan anak-anak. Kalau kita kan orang dewasa, mungkin kita nggak pantas lah kalau dibawa ke miksu ya. Kita bisa beli sendiri gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu yang dikasih punya motivasi. Kenapa saya harus tidak boleh jauh dari Tuhan? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, menyucikan diri untuk berbuah lebih banyak. Yohanes 15 ayat 2 dan ketiga, saya baca kepada kita, ada di situ sudah saya siapkan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua dan yang ketiga. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebagai pengusaha anggur membersihkan ranting-rantingnya agar berbuah lebih banyak. Memang karakteristik dari pokok anggur ini, dia tidak akan bisa berbuah banyak kalau enggak dibersihkan. Maka setiap pengusaha pokok anggur ini itu dibersihkan ranting-rantingnya agar bisa berbuah banyak. Artinya apa Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Ini penting. Hidup dalam kekudusan. Dan yang kedua adalah rela dibentuk oleh Dia. Beranikah kita seperti itu? Beranikah kita hidup suci sepanjang hari ini? Beranikah kita hidup tidak bercela sepanjang tahun ke depan? Beranikah kita untuk rela dibentuk oleh Dia? Artinya rela dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak punya hak atas diri kita lagi. Apapun Tuhan. Istilah yang lain lebih keren adalah menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Orang seperti ini menjadi syarat untuk meminta. Jangan hanya copot ayat yang ke-7, tapi ingat, berani enggak hidup benar, hidup tak bercela, hidup kudus di hadapan Tuhan. Beranikah kita untuk rela dibentuk oleh kehendak Tuhan? Syarat yang ketiga Bapak dan Ibu, tinggal di dalam firman Tuhan. Tinggal dalam firman-Nya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan
firman-Ku tinggal di dalam kamu. Perhatikan baik-baik. Berani tinggal di dalam firman Tuhan. Kalau sudah seperti itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Bapak dan Ibu, jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Realitas dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu adalah satu, hidup sesuai firman Tuhan. Yang kedua, firman tinggal di dalam hati kita. Hidup sesuai firman Tuhan. Bukan lagi kehendak kita yang berbicara tentang diri kita, tapi selalu firman Tuhan. Hidup kita diarahkan, setiap langkah, setiap perkataan, setiap tindakan, pekerjaan kita, anak-anak kita, rumah tangga kita, usaha kita diatur oleh firman Tuhan. Caranya piye Pak? Diatur oleh firman Tuhan. Sederhana Bapak, sederhana sebenarnya. Jikalau hari ini engkau melihat orang yang sedang menyakiti hatimu, Tuhan bilang maafkan, ampuni. Amin. Di situ kemudian kita mau uji hati kita menentang itu, atau katakan yes, itu yang baik, itu yang terbaik. Saya bersyukur Bapak dan Ibu bahwa minggu-minggu ini saya perhatikan bahwa memang 1 tahun berlalu saya punya relasi dengan seorang rekan hamba Tuhan. Memang kurang lancar Bapak dan Ibu. Kurang istilahnya bagaimana begitu. Lalu kemudian suatu saat saya begini, saya kok selalu terikat ya. Aku belum merdeka ini. Aku belum merdeka. Setiap kali aku ingat rekan hamba Tuhan ini, aku merasa bahwa aku masih terikat. Aku belum dibebaskan. Dan akhirnya Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberanikan diri. Sebenarnya aku mau minta dia bertemu, ngopi. Tapi karena dia di luar kota Bapak dan Ibu, tempatnya di luar kota, saya video call. Kemudian kami ngomong banyak hal. Saya bilang sama rekan itu, saya melihat selama ini relasi kita kayaknya ada cacat ya. Dia bilang begini, iya, saya menyadari itu. Dari mana dia sadar? Setiap minggu setidaknya kami telepon. Tapi setelah terjadi sedikit ada yang mungkin tidak terlalu senang baik dia maupun saya, lalu kemudian berhenti untuk teleponan. Biasanya kami sering-sering, kami berdoa bersama, kami mengambil waktu kadang-kadang Getsemani, dan itu sekarang sudah nggak terjadi Bapak. Langsung saya katakan, 1 tahun ini Anda berubah menurut saya. Dia katakan, yes betul. Tapi sebelum dia katakan minta maaf, saya berpikir, saya mau engkau maafkan saya. Karena saya juga memikirkan seperti itu kepadamu. Tapi selama ini saya tidak ngomong sama kamu. Dan sekarang saya mau jelaskan sama kamu bahwa aku memang terganggu sekali. Ketika kemudian relasi kita, persekutuan kita selama ini engkau tinggalkan begitu saja. Lalu kemudian engkau enggak anggap. Lalu kemudian saya juga menjadi seorang pendiam saja terhadap kamu. Dan akhirnya hari itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kami deal untuk kemudian melanjutkan persekutuan ini. Walaupun melalui telepon-teleponnya. Kita berdoa karena dia di luar kota. Saudara, saya merasa di situ bahwa saya telah dituntun oleh firman Tuhan. Dan saya merasa di situ saya orang yang merdeka. Saya telah memiliki kemenangan. Tinggallah di dalam firman Tuhan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang keempat, berbuah sebagai bukti menjadi murid Yesus. Itu dia. Kalau berani ngomong murid Yesus harus berbuah. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, ayat yang ke-8, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan berbuah kita memuliakan Bapa di surga dan menunjukkan bahwa kita benar-benar murid Yesus. Yaitu dengan cara apa? Taburlah segala kebaikan dan kasih. Katakan amin. Taburlah segala kebaikan dan kasih. Hidup manusia itu ternyata Bapak dan Ibu terdiri fisik, kehendak atau pikiran, dan juga untuk hati.
Maka Bapak dan Ibu, kalau kita mau menabur kebaikan dan kasih, itu tidak bisa dilepaskan dari 3 unsur ini. Jangan engkau katakan, wah rohku enggak ke sana, hanya fisikku yang ke sana. Maka kita akan dicap di situ berpura-pura. Karena fisik kita yang nongol di sana untuk menabur kebaikan dan kasih. Tapi kehendak kita, pikiran kita enggak ikut. Roh kita enggak menyatu dengan fisik kita. Orang bilang begitu, dia hanya berbahasa basi saja. Dia hanya menyetor muka saja. Bapak dan Ibu yang dikasih, menabur kebaikan itu akan mencakup seluruh segenap hidup kita. Maka jangan pernah berhenti untuk berbuat dalam kebaikan dan kasih. Yang terakhir Bapak dan Ibu, yang kelima. Syarat yang kelima adalah doa yang berkenan berasal dari kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Doa yang berkenan berasal dari kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Hanya orang yang tinggal dalam Tuhan yang doanya sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, hanya orang yang tinggal dalam Tuhan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Dari atas tadi katakan kita satu loh. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Maka segala kehendak kita ini itu berasal dari yang aku tadi, yang dari atas pokok anggur itu. Karena sudah menyatu secara akal, masuk akal Bapak dan Ibu. Segala yang dikehendaki Tuhan itu akan keluar dari doa kita, doa yang dikehendaki Tuhan. Bapak dan Ibu, doa yang dikehendaki Tuhan bisa enggak? Benarkah? Kalau misalnya hari Minggu itu Bapak dan Ibu bilang begini, aku ada acara di luar kota, aku enggak ke gereja hari ini. Padahal firman Tuhan katakan janganlah tinggalkan ibadah dan pertemuan-pertemuan kita. Ketika kemudian Bapak dan Ibu mengingat ayat itu, sementara di sana juga ada pertemuan bersama dengan rekan, apakah itu alumni yang waktu SMA atau reuni apa dan lain sebagainya. Mana yang Bapak dan Ibu lebih mengedepankan? Mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendakku sendiri? Ternyata Bapak dan Ibu mengatakan tidak. Masih ada tahun depan, masih ada hari lain. Tidak harus hari Minggu, tapi ada hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau tidak ada tahun ini, mungkin tahun depan masih bisa. Saya akan menyediakan waktu dulu untuk Tuhan. Atau Bapak dan Ibu paling di gereja 2 jam. Setelah itu nanti boleh. Bapak dan Ibu mengambil porsi mau mengikuti kehendak Tuhan. Artinya Bapak dan kehendak kita leburkan di dalam kehendak Tuhan. Bapak dan Ibu menjadi pemenang di situ. Doa Bapak dan Ibu adalah menjadi doa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Jauh-jauh dari Karangroto ya, misalnya naik angkut dari Karangroto, bangun jam berapa tadi? Pasti pagi sekali kan. Teman-teman Bapak dan Ibu yang jauh-jauh rumahnya tadi malam hujan. Bapak dan Ibu harus berpikir, Progo pasti banjir. Wah, enggak usah ke gereja, pasti Citarum, enggak ada akses masuk ke dalam. Kehendak saya manusia memang seperti itu. Tapi mengikuti kehendak Tuhan tidak. Kalaupun nanti banjir, saya akan angkat sepatu saya akan lipat kaki celana saya akan datang beribadah kepada Tuhan. Bukan melihat Pak Julius, bukan melihat Pak Agus, bukan melihat semua rekan majelis, bukan melihat Pak Sega, tapi saya melihat Tuhan dan menyembah Dia dengan segenap hati saya. Amin Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu telah berdoa dan tinggal dalam kehendak Tuhan. Maka 5 ini Bapak dan Ibu adalah menjadi syarat untuk meminta. 1, menjadi ranting yang melekat pada pokok anggur. Yang kedua adalah menyucikan diri untuk berbuah lebih banyak, menjaga kekudusan hidup. Yang ketiga tinggal dalam firman-Nya. Yang keempat berbuah sebagai bukti menjadi murid Yesus Kristus. Dan yang kelima adalah doa yang berkenan berasal dari kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya syarat meminta ini menjadi sebuah warning bagi kita. Setiap kali kita meminta, mari kita akan koreksi diri. Mari kita akan melihat kembali relasi kita seperti apa yang telah diuraikan oleh Yesus.
di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan membimbing kami. Sebab untuk menyatu dengan Engkau Tuhan, seringkali kami terhalang oleh sifat-sifat duniawi kami, oleh sifat-sifat keegoan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah segala permintaan kami Tuhan akan berikan sesuai dengan porsi kami masing-masing dan sesuai dengan kehendak. Dan biarlah itu Tuhan kami boleh hidup di dalam firman, bahkan hidup di dalam kehendak. Karena kami tahu bahwa kesatuan antara Engkau dan kami sebagai jemaat-jemaat, Engkau gambarkan sebagai ranting-ranting. Itulah yang membuat kami hidup kembali. Itulah yang membuat kami boleh berfungsi tanpa ada pokok, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kami. Maka kami, apapun yang kami perbuat menjadi sia-sia. Berkati firman-Mu dalam kehidupan jemaat pada pagi hari ini dan dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang. Selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini. Saya akan membacakan Warta Gereja Minggu 10 November 2024. Sebelumnya apakah ada jemaat yang pertama kali hadir pada pagi hari ini? Tidak ada ya. Baik, selamat beribadah bagi jemaat dan selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir di Kami Progo. Biarlah melalui ibadah ini mendekatkan kita satu dengan yang lain dan menguatkan iman dalam Tuhan Yesus. Kami mengharapkan kehadiran saudara di ibadah minggu yang akan datang. Yang kedua, terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Sega, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Yang ketiga, raker majelis dan komisi akan diadakan pada tanggal 27 November setelah ibadah pagi. Untuk itu, masing-masing bidang dan komisi agar bisa mempersiapkan evaluasi dan rencana pelayanan di tahun 2025. Hari ini koper ada basar usai ibadah, kiranya jemaat bisa mendukung kegiatan komisi perempuan ini. Yang kelima, aktivitas gereja sepekan. Minggu 10 November persekutuan komisi remaja nanti jam 9.30 di gereja. Senin 11 November doa malam yang akan diadakan lewat aplikasi Zoom jam 6 sore. Kemudian Selasa 12 November persekutuan komisi senior jam 8 pagi. Selasa 12 November persekutuan koper jam 5 sore. Kamis 14 November persekutuan tengah minggu di gereja jam 6 sore. Sabtu 9 November persekutuan youth jam 6 sore di gereja. 6. Menyampaikan salam bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. 5 November ulang tahun pernikahan dari ulang tahun dari Ibu Presila Setio Purwanti. Maaf, selamat ulang tahun Ibu. Tuhan memberkati. Kemudian 8 November ulang tahun dari Ibu Maria Sunarti. Kemudian yang ketujuh,
mengucapkan selamat dari ulang tahun pernikahan minggu ini, yaitu tanggal 6 November dari keluarga Bapak Trias Pranoto dan Ibu Ratih Surya Ningsih sedang mengajar sholat minggu. Baik, sebelum berkat rasuli, Bapak Pendeta Siga akan mendoakan jemaat yang berulang tahun. Demikian warta ini, warta yang lain bisa dibaca di grup WA jemaat. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah dan persekutuan kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama sebagai gereja Mennonite. Mari kita akan bersama-sama mengucapkan komitmen kemuridan. Komitmen kemuridan demikian. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama dengan gereja di sepanjang abad dan segala tempat, di tengah-tengah ibadah ini, mari kita juga memperbaharui iman kita dengan kita mengaku percaya seperti pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun. Kami menyebutkan nama mereka dan kami bawa di dalam doa kami. Kami berdoa untuk Ibu Priscilla Setio Purwarni. Kami berdoa untuk Ibu Maria Sunarti. Dan kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Trias dan juga Ibu Rati, yang juga Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan. Engkau berkati dalam pekerjaan dan usaha mereka, dan biarlah juga pelayanan-pelayanan mereka yang telah Tuhan percayakan kepada mereka itu semakin diberkati Tuhan dan diteguhkan dalam kehidupan mereka. Beri mereka kesehatan dan kekuatan. Ambillah damai sejahtera Tuhan akan melingkupi setiap mereka. Semua kita yang telah menerima firman Tuhan, mari kita akan amini, kita bawa pulang. Mari kita akan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita yang nyata. Pulanglah dan biarlah engkau disertai dengan berkat yang dari Tuhan. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
cucu.